Perkenalkan, nama saya Tresia Telenggen dengan NIM 17 14 20 10 97. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, Fakultas Keperawatan. Dan saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang pengenalan penyakit HIV atau AIDS, kenali untuk dihindari. Apakah AIDS itu? AIDS adalah mengabarkan sebuah sindrom dengan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS sendiri disebabkan oleh virus yang disebut HIV. Tingkat HIV dalam tubuh dan tumbuhnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Sebelum lebih jauh mengupas penularan HIV, perlu dipahami dulu pengertian HIV sehingga dapat lebih memahami serta membedakan dari AIDS. Kami di sini akan mengenali apa itu HIV. Merupakan retrovirus yang menyakiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Terjangkiti virus HIV ini disebut sebagai positif HIV, sama dengan mengidap AIDS. Banyak orang yang positif HIV tidak menderita sakit selama bertahun-tahun. Infeksi virus inilah yang kemudian berakibat pada penurunan sistem kekebalan tubuh. Seiring berjalan dengan berkembangnya HIV dalam tubuh virus tersebut secara perlahan mengerogoti sistem kekebalan tubuh. Penularan HIV. Di manakah HIV ditemukan? HIV dapat ditemukan dalam cairan tubuh seperti darah, cairan semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Bagaimana HIV ditularkan? HIV dapat ditularkan melalui beberapa cara, yaitu penularan secara seksual. HIV dapat ditularkan melalui seks yang tidak terlindungi. Penularan melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian. Untuk penularan dari ibu ke anak, HIV dapat ditularkan ke anak selama masa kehamilan, pada proses persalinan dan saat menyusui. Untuk penularan melalui transfusi darah, kemungkinan risiko terjadi HIV melalui transfusi darah dan produk-produk darah yang terkontaminasi. Apakah gejala-gejala HIV? Gejala HIV sebagian besar orang yang tidak menyadari karena tidak ada gejala yang tampak setelah terjadi infeksi. Beberapa orang mengalami gangguan kelenjar dengan efek seperti demam disertai panas tinggi, gatal-gatal, nyeri sendi, dan pembengkakan pada limpa yang dapat terjadi antara 6 minggu dan 3 bulan setelah terjadinya infeksi. Mendekati infeksi HIV tidak disertai gejala awal seperti yang terinfeksi HIV. Sangat mudah menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu-satu cara untuk menentukan apakah HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah melalui tes HIV. Kapan seseorang terkena HIV? Istilah AIDS digunakan untuk tahap infeksi HIV. Yang paling lanjut, sebagian besar orang yang terkena HIV bila tidak mendapatkan pengobatan akan menunjukkan tanda-tanda AIDS. Dalam waktu 8 sampai AIDS didefinisikan berdasarkan beberapa infeksi tertentu yang dikelompokkan oleh WHO sebagai berikut. Tahap 1, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Tahap 2 meliputi infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tak kunjung sembuh. Tahap ketiga meliputi diare kronis yang tidak jelas menyebabkan yang berlangsung lebih dari 1
kemunculan infeksi bakteri yang parah dan tinggi paru-paru, atau meliputi penyakit parasit pada otak, infeksi jamur pada saluran tenggorokan, kandidiasis saluran pernapasan, batang saluran paru, bronkitis atau paru. Seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi AIDS? Nah, lama dapat bervariasi dari satu individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV dan menjadi sakit karena HIV dapat berkisar antara 10-15 tahun, kadang-kadang bahkan lebih lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat perkembangan AIDS dengan menurunnya jumlah virus dalam tubuh yang tertutup. Perawatan untuk HIV. Adakah obat untuk HIV? Tidak ada obat yang dapat sepenuhnya dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Perkembangan penyakit dapat diperlambat namun tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Kombinasi yang tepat antara berbagai obat-obatan antiretroviral dapat memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh HIV pada sistem kekebalan tubuh dan menunda awal terjadi. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya.